Jadi langsung aja kita mulai ya. Jadi ini the beauty of pendakian malam. Kita kan sekarang hidup di zaman median ya. Sekarang pertamax udah 16.000, dolar sekarang udah 17 18.000. 18.000 turun dikit deh. Tapi cuma sedikit banget, itu kayak tidak berefek di bahan-bahan baku lainnya yang sudah mulai naik. Udah naik bahkan. Tapi seperti yang tak bilang tadi, kita nggak membahas soal itu, kita lebih pingin fokus di pendakian malam, saya lebih melegakan pikiran, lebih melegakan hati juga. Kalau kita ngomong soal politik, soal apa sesuatu chaos di sosmed sana kan, itu kayak membuat kita menjadi chaos juga ya. Dan itu not fun. Soalnya gini, itu sangat fun banget kalau kita melakukan pendakian malam di zaman yang sudah modern ini. Kenapa zaman udah modern enak untuk pendakian malam? Pertama, untuk lampu, kita udah sangat efisien banget nih lampu. Itu hanya dicolok USB yang ukurannya cuma sekecil, bahkan bisa sekecil ini bisa nyala sampai 2 jaman, 2 jaman. Itu kalau kamu pakai power bank, itu bisa beberapa lampu nyolok di situ, kemudian bisa hidup sampai 5 jam lebih. Jadi sangat efisiensi di bagian alat, terutama penerangan. Itu pertama. Dan kita sebenarnya kalau zaman dulu kan kita mendaki, naik gunung, entah itu siang malam, apalagi kalau malam ya, kita butuh teman untuk menemani kita nih, dari mungkin di situ ada binatang buas, atau mungkin di situ ada sesosok makhluk goib kayak gitu. Entahlah. Tapi di zaman sekarang, tak pikir orang-orang itu udah lebih capek ya dengan hal-hal kayak gitu, terutama goib ya. Dan orang-orang sekarang itu udah pinter ya. Dan binatang buas di luar sana itu udah pada dihabisi manusia semua, kayak macan. Di Jawa itu udah nggak ada. Ya, ular itu kalau ketinggiannya di bawah 2000 mdpl itu udah jarang banget. Ketinggiannya di atas 2000 mdpl, sorry tak ralat ya. Itu udah jarang banget ular di situ. Jadi kemungkinan besar kamu naik gunung di atas 2000 mdpl itu udah sangat aman banget dari ancaman binatang buas di kanan kiri. Tapi sekarang masih ada satu ancaman lagi nih. Ancamannya itu adalah human. Ya, manusia nih teman-teman ya. Manusia itu emang di mana-mana perusak ya. Dan ironisnya, saya sendiri manusia juga. Sekarang kita susah untuk melihat kanan kiri atau di sekitaran dari kesepian. Agak membingungkan kalimatku ya. Intinya kita sekarang susah untuk mendapatkan sepi. Jadi sepi di sini bukan berarti kita benar-benar kesepian, bukan. Tapi sepi di sini lebih kepada ketenangan, entah itu batin, pikiran. Yang aku pikir sekarang udah semacam susah itulah. Aku mikirin aja udah kayak apa, panik attack. Dan zaman sekarang banyak sekali saya punya gangguan panik, kemudian gangguan kegelisahan juga. Jadi dia minum kopi kemudian memacu panik attack-nya lebih parah lagi, itu ada juga kayak gitu. Kemudian gangguan itu kayak serangan jantung gitu ya. Padahal itu bukan jantung, jantungmu tuh aman. Yang problem itu pikiranmu. Yes, pikiranmu overthinking. Pikiranmu terlalu mimpi tinggi tapi nggak realistis, itu juga problem kayak gitulah. Dan itu mungkin terjadi di tempat usaha saya sih ya. Jadi ada seorang ibu-ibu, dia kos di situ terus nuduh saya nyantet. What the fuck ya, what the fuck, kenapa? Karena kayak gitu. Karena tak pikir emang dari kondisi perekonomian ibu itu lagi problem. Jadi ibu itu udah usia 50-an tahun ke atas ya, 58 tahun, ada diabetes, habis cerai sama suaminya, habis pisah sama suaminya, kemudian anaknya di Jakarta dan di Magelang. Jadi waktu pindahan ibu itu kayak semacam minggat itu. Dan singkat cerita lagi, ibu itu tidak betah di minggu ketiga, kemudian nuduh saya nyantet, kemudian ngomong saya kurang bagus ke saya, ngomong ini tuh pembunuhan lah, sebagai pembunuhan apa. Di ending cerita, ibu itu minta ganti rugi, minta uangnya dikembalikan penuh. What?
Maksudnya di zaman sekarang ya dengan stresor saya luar biasa dahsyat di luar sana. Kayak BBM naik, kemudian apa namanya dolar naik, kemudian kayak kacang hijau itu kan harganya juga 3 tahun lalu sama sekarang udah signifikan beda. Dulu kalau nggak salah cuma 20.000 kayak gitu, sekarang udah 30.000 untuk per kilonya. Itu naiknya 10.000 dalam waktu 3 atau 4 tahun itulah. Karena kita udah mengikuti persaingan global ya, kita harus dituntut untuk bisa bersaing di dunia. Padahal orang-orang kita kan ada yang bilang SDM-nya tuh kurang oke gitulah. Malah ada sih bikin jokes SDM kita itu SDM 78. 78 itu adalah angka rata-rata IQ 78. Katanya ada yang bilang itu udah mirip IQ gorila tuh. Berarti orang kita adalah gorila. What the fuck? Ya kan? Tapi kalau tak telisik di lebih dalam lagi ya, aku pikir orang-orang ini perlu semacam refleks ke dirinya gitu. Aku nggak ngerti caranya menyangkutkan ke pendakian malam sih sebenarnya, tapi aku nggak mau keluar dari topik itu nih. Jadi di zaman sekarang gitu, sebenarnya zaman yang sudah lebih enak dengan teknologi di luar sana, AI lain sebagainya sih sangat membantu. Lampu teknologi, kemudian jaket hangat dan tas lain sebagainya. Yang sebenarnya zaman dulu kita bakalan susah kalau naik gunung sendiri di malam hari. Kalau sekarang udah lebih mudah gitu loh. Dan aku herannya tuh masih ada orang-orang sih mereka modelan kayak gini tuh maksudnya ya kayak orang yang kos di tempat saya tadi, kayak nggak masuk akal gitu loh. Dan aku ngerti keluarganya berat dan bermasalah lain sebagainya, tapi ayolah, orang lain juga punya masalahnya sendiri. Iya, orang lain juga susah gitu loh untuk berusaha untuk survive di negara Konoha ini, ya, negara Konoha. Jadi kenapa tidak kita saling membantu, saling mengerti, memahami, dan kita berjalan berbarengan? Ya, dan tak pikir orang-orang kita perlu yang namanya reset mentality. Reset mentality, what the hell is that? Ya sebenarnya nggak ngerti juga sih untuk inti dari omongan ini apa, tapi saya cuma sekedar curhat aja karena banyak problem gitu loh yang saya lihat dari orang-orang di luar sana, yang itu kadang tak pikir nggak masuk akal, tapi memang problemnya itu biasanya ada di area-area hubungan sosial, di keluarga itu wah luar biasa banyak banget. Mungkin juga orang tuamu problem, atau dirimu sebagai orang tua melihat anakmu problem. Itu nggak cuma dirimu aja, itu ada banyak banget orang di luar sana yang merasa kayak gitu. Yes, ada banyak banget. Dan tak pikir kayak sesimpel pendakian malam. Yang saya di pendakian malam itu bisa lebih menikmati dunia dengan teknologi yang ada dan mengunlock solo hiking di malam hari dengan alat-alat yang sudah matang. Aku pikir dari hal tersebut itu sebenarnya kita bisa belajar untuk zaman ini. Kita perlu berpikir berbeda dari zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ada dongeng-dongeng, jangan keluar malam-malam, apa maghrib malam-malam, ya itu saya ada setujunya, tapi ada nggak setujunya itu nanti nggak diculik wewe gombel gitu loh. Kalau zaman sekarang laki-laki SMP sekalipun, aku mikir mereka pada berharap diculik wewe gombel deh. Iya, tontonannya aja ada porn tuh di scrolling. Iya nggak? Buset, dia menyalurkan kemana coba? Buset. Jadi intinya sebenarnya nggak ada sih dari video ini, saya cuma ngobrol aja dan saya cukup terheran-heran. Di sosmed kan saya sering memperlihatkan soal pendakian, soal saya jalan di gunung lain sebagainya. Kadang ada saya menyangkutkan itu dengan hal-hal yang klinik gitu loh, dan saya nggak paham sedikit pun di hal-hal kayak gitu, hal-hal klinik. Jadi saya mendaki untuk mindfulness, ya, mindfulness hati dan pikiran untuk lebih waras menghadapi zaman yang sudah edian ini, untuk menghadapi zaman yang sudah edian ini. Kita lakukan cuma itu aja untuk survive.
survive di pikiran supaya tetap jernih, tetap bisa mikir dengan baik. Karena ini kan gift dari Tuhan. Kalau ini udah rusak, seluruh badan kita kemungkinan rusak. Ataupun kalau ini udah rusak, ya seluruh badannya udah rusak. Termasuk pikiran, tak pikir. Jadi cuma heran aja sih. Jadi ya mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa dari penyakit hati, penyakit pikiran, ya mental. Jadi kita bisa lebih berpikir rasional untuk bisa survive ke depan. Dan ketika kita melihat orang di depanan, kemudian mungkin kita menghitung orang-orang yang di depan, kita jangan lupa untuk menghitung diri kita sendiri sebagai bagian dari community itu, dari kelompok masyarakat besar itu. Jadi supaya ada kesadaran untuk tidak menyerah, ya. Dan itu rasanya lebih melegakan sih, tak pikir. Soalnya kita ngerti, kita susah, tapi kita nggak sendirian nih, ada banyak orang lain di luar sana yang sama juga sedang berjuang. Jadi karena mereka adalah saudara juga, kita tidak akan merepotkan saudara kita. Kayak gitu sih tak pikir.